Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khairiyah dengan NIM 12103227771 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 4C. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen kelas. Ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah manajemen kelas dengan dosen pengampu Ibu Rini Setianingsih. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan kelas. Manajemen sendiri dapat diartikan sebagai pengelolaan, sedangkan kelas secara umum dapat diartikan sebagai sekelompok peserta didik yang ada pada waktu yang sama, menerima pembelajaran yang sama dari pendidik yang sama. Jadi, manajemen kelas itu adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi peserta didik dengan baik. Manajemen kelas itu merupakan upaya mengelola siswa di dalam kelas dengan dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana atau kondisi kelas yang menunjang program pengajaran dengan jalan menciptakan dan mempertahankan motivasi siswa untuk selalu ikut terlibat dan berperan serta dalam proses pendidikan di sekolah. Juga dapat dipahami bahwa dalam mewujudkan pengelolaan kelas yang efektif, tidak terlepas dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, serta memanfaatkan sumber daya secara optimal. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen kelas. Tujuan manajemen kelas mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah, agar proses pembelajaran di lembaga sekolah itu dapat berjalan dengan lancar. Adapun tujuan manajemen kelas yang pertama yaitu agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal, sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pelajarannya. Dengan manajemen kelas, guru mudah untuk melihat dan mengamati setiap kemajuan untuk perkembangan yang dicapai siswa, terutama siswa yang tergolong lamban. Yang ketiga, untuk memberi kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas demi perbaikan pengajaran pada masa mendatang. Nah, di sini tujuan manajemen kelas itu terbagi menjadi dua, yaitu tujuan untuk siswa dan tujuan untuk guru. Tujuan untuk siswa yang pertama yaitu mendorong siswa untuk mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya dan kebutuhan untuk mengontrol diri sendiri. Yang kedua, membantu siswa untuk mengetahui tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan memahami bahwa teguran guru merupakan suatu peringatan dan bukan kemarahan. Yang ketiga, membangkitkan rasa tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam tugas maupun pada kegiatan yang diadakan. Selanjutnya ada tujuan untuk guru. Yang pertama yaitu tujuan mengembangkan pemahaman dalam penyajian pelajaran dengan pembukaan yang lancar dan kecepatan yang tepat. Yang kedua, untuk dapat menyadari akan kebutuhan siswa dan memiliki kemampuan dalam memberi petunjuk secara jelas kepada siswa. Yang ketiga, untuk mempelajari bagaimana merespon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang mengganggu. Dan yang keempat, untuk memiliki strategi remedial yang lebih komprehensif yang dapat digunakan dalam hubungan dengan masalah tingkah laku siswa yang muncul di dalam kelas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan manajemen kelas. Agar kegunaan manajemen kelas bagi peserta didik dapat dicapai, beberapa kegunaan manajemen kelas diantaranya yaitu yang pertama, memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pengajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan itu. Yang kedua, membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pengajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pengajaran yang diberikan dan prosedur yang digunakan. Yang keempat, membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan-kebutuhan murid, minat-minat murid, dan mendorong motivasi belajar.
Yang kelima, mengurangi kegiatan yang bersifat trial dan error dalam mengajar dengan adanya organisasi kurikulum yang lebih baik, metode yang tepat, dan menghemat waktu. Yang keenam, murid-murid akan menghormati guru yang dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mengajar sesuai dengan harapan-harapan mereka. Yang ketujuh, memberikan kesempatan bagi guru untuk memajukan pribadinya dan perkembangan profesionalnya. Dan yang ke-8 yaitu membantu guru memiliki perasaan percaya diri dan menjamin atas diri sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen kelas. Agar prinsip-prinsip manajemen kelas dapat diterapkan dengan baik, penting bagi para guru untuk dapat memahami beberapa prinsip dasar tentang manajemen kelas. Di antaranya yaitu, yang pertama, guru harus hangat dan antusias. Untuk dapat memiliki sikap yang hangat dan antusias kepada siswa, dapat dilakukan dengan cara bertanyalah tentang kabar siswa-siswi sebelum memulai pelajaran. Kemudian, sediakan waktu dan kesempatan pada siswa untuk mengemukakan persoalan-persoalan yang mereka hadapi, baik mengenai persoalan pelajaran ataupun persoalan lain. Yang kedua, guru harus mampu memberikan tantangan. Biasanya, setiap siswa sangat menyukai beberapa tantangan yang mengusik rasa ingin tahu mereka. Karena itu, guru harus mampu memberikan tantangan yang dapat memancing antusiasme siswa dalam mengikuti mata pelajarannya. Yang ketiga, guru harus mampu bersikap luas. Setiap guru harus mampu bersikap luas kepada siswanya. Artinya, di dalam kelas seorang guru tidak harus memosisikan diri sebagai orang yang serba tahu. Sesekali dalam waktu tertentu, guru juga harus mampu menempatkan dirinya sebagai orang tua maupun sebagai sahabat bagi siswa-siswinya. Pergaulan yang luas antara seorang guru dengan siswa dapat menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai. Yang keempat, beri penekanan pada hal yang positif. Perlu diketahui bahwa dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari terlalu fokus pada hal yang negatif. Dalam kelas, pandangan dan sikap guru terhadap suatu hal dapat memberi pengaruh besar bagi siswa. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang konsep dasar manajemen kelas. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.